Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki pertemuan baru dalam perkuliahan teknik, di mana pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai fiksasi. Ya, kemarin sudah kita bahas mengenai tahapan-tahapan dalam pembentukan preparat, di mana hampir kebanyakan metode itu akan memiliki tahapan fiksasi dalam proses pembuatannya. Sekalipun tidak semua metode yaitu membutuhkan adanya fiksasi, tapi secara umum itu akan ada fiksasi. Nah, apakah itu fiksasi? Nanti pada pertemuan kali ini yang kita bahas beberapa hal mengenai fiksasi, dari pengertiannya, fungsinya, bagaimana mekanismenya, kemudian jenis-jenis fiksatif itu ada apa saja, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kerja latihan fiksatif itu apa saja akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Untuk itu, mari kita mulai saja pertemuan kita kali ini dengan kuis, ya. Kuis part 1. Silakan dijawab, ya. Manakah pernyataan yang paling tepat dari fiksasi? Apakah A, pencucian jaringan untuk menghilangkan sisa, ataukah B, tahapan awal dalam proses pembuatan sediaan mikroskopis, atau yang C, pengeluaran senyawa pembersih untuk digantikan dengan parafin, atau bahkan D, mengganti cairan jaringan dengan parafin? Silahkan tebak manakah pernyataan yang tepat untuk fiksasi. Dan jawabannya adalah yang B, tahapan awal dalam proses pembuatan sediaan mikroskopis. Jadi sekalipun bukan yang paling awal sebenarnya, ya, karena paling awal itu mungkin ada tahapan washing terlebih dahulu. Misalnya pada pembedahan jaringan hewan itu kan ada washing, karena ketika hewan dibedah itu kan biasanya ada darahnya, masih ada lemak-lemak seperti itu, dan itu harus dicuci. Ketika tumbuhan mungkin tidak perlu dicuci di awal, langsung bisa kita masuk ke dalam tahapan fiksasi. Namun kalau hewan itu kadang ada washingnya. Tapi secara umum, fiksasi ini merupakan tahapan awal dalam proses pembuatan sediaan mikroskopis, karena untuk menjaga si jaringan antar organ tetap bagus itu harus segera kita lakukan yang namanya fiksasi. Untuk yang A, pencucian jaringan untuk menghilangkan zat sisa, ini bukan, ya, bukan merupakan pengertian untuk fiksasi. Yang C itu juga bukan. Pengeluaran senyawa pembersih udah digantikan dengan parafin, ini clearing, bukan fiksasi. Yang D, mengganti cairan jaringan dengan parafin, ini sudah tahapan embedding, dimana pemasukan parafin ke dalam jaringan atau organ sebelum dipotong, di slicingnya itu sudah tahapan yang embedding. Jadi yang paling tepat di antara 4 ini untuk mengartikan apa itu fiksasi yaitu yang B, tahapan awal dalam proses pembuatan sediaan mikroskopis. Oke, ini untuk pengertian fiksasi. Jadi fiksasi itu adalah proses kimia untuk menghentikan proses biologi. Jadi ketika jaringan itu diambil dari tubuh, dia akan segera mengalami autolisis. Maka harus segera kita lakukan fiksasi untuk menghambat adanya pembusukan atau autolisis pada jaringan organ tersebut. Jika ditelisik dari suku katanya, fiksasi terdiri dari kata fix, ya, dan juga action, ya. Fiksasi untuk sel atau jaringan merupakan suatu tindakan menetapkan atau membuat suatu sel atau jaringan tidak berubah, ya, baik berubah dari bentuknya, strukturnya, maupun secara kimiawinya, sehingga sebisa mungkin kita mempertahankan dia seperti dalam keadaan aslinya. Beberapa tujuan fiksasi diantaranya yang pertama menghentikan proses metabolik secara cepat, ya. Kemudian dia mencegah terjadinya perubahan yang bersifat regresif. Ini katanya dengan adanya proses autolisis tadi, ataupun dengan adanya proses degradasi protein, ya, dalam jaringan
organisme itu kan ada banyak proteinnya. Semakin banyak proteinnya, maka dia akan semakin cepat untuk mengalami pembusukan. Sehingga untuk fiksasinya harus dilakukan secara cepat dan juga tepat. Yang ketiga ada mengawetkan bahan histologis atau bahan histologis. Ketika kita ingin menggunakan atau ingin menyimpan jaringan atau organ tersebut dengan waktu yang lama, kita bisa simpan dalam larutan fiksatif. Tentunya nanti akan dilakukan pergantian cairan secara berkala ya, jika memang kita menyimpannya di waktu yang lama. Kemudian mempertahankan bentuk aktual bahan biologis. Tadi kaitannya dengan menghambat adanya autolisis sehingga dia bentuknya akan bertahan. Fungsi lain yaitu mengeraskan dan menstabilkan bahan-bahan biologis karena terjadi koagulasi protoplasma. Mengeraskan di sini dia punya fungsi untuk mempermudah ketika nanti kita melakukan pemotongan atau slicing. Kemudian yang berikutnya memberi kemungkinan adanya perbedaan optik pada proses pengamatan jaringan, mempermudah atau menjadi lebih jelas ketika pengamatan. Itu juga merupakan tujuan dari fiksasi karena dia sudah bentuknya sudah stabil ya, maka nanti kita amati menggunakan mikroskop dia juga lebih baik. Atau ada juga yang ketika tahap fiksasi ini sudah dicampur dengan pewarna sehingga si pewarna ini dia bisa tertarik dengan kuat ketika pengamatan nanti, lebih mudah membedakan antara komponen-komponen pada jaringan atau preparat itu karena sudah diwarnai sejak dari fiksasi begitu ya. Kemudian fiksatif, apa itu fiksatif? Media atau suasana yang diperlakukan pada jaringan untuk tujuan fiksasi. Jadi gampangannya seperti bahannya gitu ya untuk fiksasi. Secara umum ada dua hal, yaitu fiksasi fisik dan juga fiksasi kimia. Untuk fiksasi fisik jarang digunakan, tapi kita perlu pahami itu ya. Untuk fiksasi fisik ada yang dengan pemanasan, ada yang dengan pendinginan. Untuk dengan pemanasan itu bisa dilakukan dengan microwave atau dengan merebus dalam NaCl plus formalin. Tapi untuk pemanasan ini dia punya kekurangan, yaitu dia menyebabkan adanya perubahan struktur jaringan. Kemudian juga untuk yang pemanasan tidak boleh terlalu panas ya, karena jika terlalu panas justru dia merusak jaringan. Maka beda jaringan dia pasti juga punya suhu yang berbeda untuk pelaksanaan fiksasinya, sehingga akan sulit ketika kita harus melakukan fiksasi menggunakan pemanasan yang suhunya harus kita pahami dengan tepat. Cara lain dari fiksasi fisik yaitu pendinginan. Pendinginan bisa dilakukan dengan suhu 4 derajat Celcius ataupun dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius seperti ini ya, minus 196 atau minus 75 Celcius itu mendinginkan jaringan atau organ dalam tahapan fiksasi. Sementara yang sering dipakai, sering kita gunakan itu adalah fiksasi yang kimia. Fiksasi kimia ini bisa menggunakan cairan atau gas, namun yang familiar atau yang sering dilakukan di lab itu yang menggunakan cairan ya. Ada banyak cairan, nanti kita pelajari, ada yang cairan tunggal ataupun cairan yang dia dicampur dengan cairan yang lain. Berikut beberapa sifat larutan fiksatif. Yang pertama, dia memiliki daya penetrasi yang baik ke dalam jaringan ya, karena dia harus mampu menutupi semua jaringan bahkan meresap ke dalamnya, maka dia harus bisa memiliki kemampuan penetrasi yang baik. Yang kedua, dapat menembus jaringan dengan cepat tanpa menyebabkan kerusakan ya, dia harus mengawetkan, maka dia tidak boleh merusak jaringan. Yang ketiga, mencegah perubahan jaringan yang secara cepat. Yang keempat, ada memiliki kemampuan koagulasi protoplasma dengan baik sehingga nanti akan menyebabkan adanya kekakuan ya, pengerasan pada jaringan yang akan memudahkan pada pemotongan. Tidak merusak jaringan dan isi sel, melindungi jaringan selama proses pengerjaan preparat dan juga membuat bagian jaringan lebih jelas. Itu sifat larutan fiksatif yang baik. Oke, lanjut ke kuis part 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi fiksasi? Dari jawaban ini bisa memilih beberapa faktor, tidak hanya satu ya, jadi bisa memilih beberapa faktor. Apa saja faktor yang mempengaruhi fiksasi? Apakah tebal dan tipe jaringan,
apakah pH, apakah temperatur, apakah jumlah campuran kimia dan navigatif ataupun warna jaringan. Baik, apa saja faktor yang mempengaruhi fiksasi? Untuk mengetahui jawaban kuis part 2 ini, mari kita simak yang berikut ini. Jaringan itu dapat kita dapatkan dari beberapa proses, diantaranya yaitu biopsi. Ketika kita atau ini biasanya pada tugas medis ya, ketika ingin mengidentifikasi penyakit, maka kita bisa melakukan biopsi jaringan atau pengambilan jaringan sebagai sampel untuk melihat apakah adanya sesuatu pada tubuh ya, kalau pada sampel makhluk hidup yang ingin mengetahui penyakit. Tapi ketika pada hewan gitu ya, bisa kita lakukan adanya pembedahan atau kita bunuh hewannya, lalu kita ambil jaringannya. Misalnya kita ingin mengamati otak mencit misalnya, atau hepar atau ginjal gitu ya, maka bisa kita bunuh terlebih dahulu hewan cobanya, kemudian kita ambil jaringannya. Berbagai teknik kita digunakan pada pemeriksaan mikroskopi. Teknik ini tergantung pada beberapa hal, antaranya struktur yang diperiksa, apakah yang diperiksa otak misalnya, atau hati, atau jaringan lemak, kemudian sifat jaringan yang diperiksa, apakah dia mengandung banyak protein misalnya, mengandung banyak lemak, itu pasti ada perlakuan yang berbeda. Kemudian urgensi investigasi, kita ingin mengamati apa sih dalam penelitian kita nanti, ingin mengamati kandungan lemaknya misalnya, atau ingin mengamati adanya perubahan kelainan dari jaringan yang normal dengan jaringan yang ada perlakuannya begitu. Maka tergantung dari apa yang kita amati, itu mempengaruhi metode yang kita pilih. Untuk metode yang menggunakan fresh tissue ya, itu adalah menggunakan jaringan segar, itu bisa smear. Jadi kan smear itu langsung kita ambil, langsung kita buat preparat apus ya, itu kan segar. Misalnya pada screening kanker cervix itu bisa menggunakan smear kan langsung, atau menggunakan frozen section, itu pemotongan dengan pendinginan ya, karena bisa kita langsung kita dinginkan. Misalnya selama operasi itu kita bisa menggunakan frozen section ini. Tapi ketika di lab kita biasanya untuk menyimpan preparat dalam waktu yang lama, misalnya tujuan pembelajaran dan juga pendidikan, kita bisa menggunakan yang metode parafin. Nah, jaringan ketika terlepas dari tubuh ahlinya, maka dia akan cepat mengalami namanya self destruction atau autolysis ya. Ketika sel itu mengalami autolysis, maka akan ada kerusakan, ada perubahan bentuk, perubahan kimia di dalam sel. Makanya secepat mungkin harus kita lakukan yang namanya fiksasi pada organ atau jaringan. Proses autolysis ini dia tidak tergantung dari kerja bakteri, karena dia memang ketika sel terlepas dari sel atau jaringan terlepas dari tubuh ahlinya, maka dia akan mengaktifkan enzim-enzim autolysis sehingga akan cepat mengalami perubahan. Kemudian dia akan terhalangi dengan dingin ya. Proses autolysis ini akan berhenti ketika dingin, makanya kita punya cara fiksasi pendinginan, atau bisa dipercepat dengan pemanasan ya. Di atas suhu 50 derajat Celcius itu akan mempercepat, sehingga kita harus punya range suhu yang tepat dalam melakukan fiksasi. Kemudian beberapa enzim itu juga bisa mempercepat adanya proses autolysis. Misalnya adanya pada beberapa organ, di liver, di otak, di ginjal, itu akan lebih cepat mengalami autolysis. Ini hanya perbandingan dari normal dan juga ginjal yang mengalami autolysis ya. Untuk yang ginjal normal itu akan seperti ini, dia bentuknya akan bagus gitu ya. Untuk pengamatan itu sangat
menunjang hasilnya nanti. Ketika hasilnya seperti ini, yang kanan ini kan sudah otomatis mengkerut begitu karena sudah ada perubahan, kan akan membingungkan dan tidak terlihat bagus begitu ya. Jadi seharusnya kita harus cepat melakukan fiksasi pada jaringan atau organ yang kita pakai untuk membuat preparat. Kemudian ini penampakannya dari preparat yang sudah mengalami autolisis ya, ini seperti ini tuh, yaitu adanya inisial autolitik dapat menunjukkan beberapa perubahan termasuk kondensasi, fragmentasi, dan lisis itu sendiri. Jadi dia akan mengalami penebalan dan juga fragmentasi. Epitel mungkin mengalami desquamasi dari membran basal, yaitu terlepas dari membran basal begitu ya. Kemudian jaringan yang mati itu memungkinkan adanya pertumbuhan bakteria. Dengan cepat nanti bakteri akan tumbuh dan mempercepat pembusukan. Itu kan tidak diinginkan dari tahapan pembuatan preparat. Ini adanya pignosis, karyosis, dan juga karyosis pada sel seperti ini ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi adanya fiksasi. Yang pertama temperatur. Tadi ya, suhu itu dia bisa mempercepat adanya pembusukan. Jadi ketika suhunya yang kita pakai tidak tepat ya, ketika suhu semakin rendah itu cepat melakukan adanya autolisis. Kalau suhu semakin tinggi maka dia akan merusak jaringan. Jadi suhu yang tepat itu mempengaruhi adanya proses autolisis ini. Kemudian size of specimen atau ukurannya. Untuk ukurannya ini biasanya kita section potong-potong 1 sampai 4 mm. Biasanya ketika kita membuat preparat di laboratorium begitu ya, kadang-kadangnya ketika pemotongan di awal itu tidak kita potong tepat 1 sampai 4, tapi kita potong kecil-kecil, kemudian langsung kita masukkan dalam larutan fiksasi. Ketika sudah pada larutan fiksasi baru kan sudah mengeras, maka lebih mudah ketika kita potong dalam ukuran yang sesuai dengan keinginan. Ketika di awal kan agak susah, ketika jaringan masih lembek begitu dia akan susah dipotong dengan ukuran yang tepat. Makanya biasanya kadang juga pemotongan itu ketika selesai difiksasi sudah keras baru kita potong gitu ya. Kemudian volumenya, si organ ini dia itu harus terendam dalam larutan fiksatif ya. Untuk perbandingan sendiri beberapa literatur mengatakan 1:10 sampai 1:20. Satu jaringannya, 20 itu cairan fiksatifnya. Namun jika kita mengarah kepada limbah yang dihasilkan, 1:20 itu pasti akan menghasilkan limbah yang banyak kan. Untuk itu ada juga jurnal yang menggunakan 1:5 gitu ya. Itu sepertinya lebih efisien dan tidak membuang banyak limbah nantinya. Lanjut, pH dan buffer. pH juga mempengaruhi adanya fiksasi. Jika dia semakin asam maka semakin mudah pembusukannya. Jika semakin basah itu memperlama ya, sehingga pH yang tepat biasanya itu 7,2 hingga 7,4 itu pH yang paling tepat untuk fiksasi. Kemudian osmolality juga bisa, seberapa banyak kandungan air itu juga bisa mengaruhi fiksasi. Kemudian concentrations of fixative, berapa konsentrasi dari fixatif yang kita gunakan, apakah dia pekat, apakah dia encer, juga berpengaruh. Dan juga waktunya untuk melakukan fiksasi, bisa 24 jam, bisa 8 jam, tergantung dari jaringan yang kita pakai. Metode fiksasi ini umumnya tergantung tujuan pembuatan sediaan ya. Misalnya untuk melihat tetes lipid dalam sel, maka bisa menggunakan osmic acid dan seterusnya. Lama fiksasinya tergantung dari macam jaringannya, tebal tipis jaringannya, dan juga macam fiksasi yang digunakan. Untuk macam jaringannya harus sesuai ya. Misalnya dia mengandung banyak protein, maka kita harus mungkin lebih lama ketika proses fiksasinya, mungkin pakai cairan yang
beda dengan yang lainnya karena dia beda-beda nih, tergantung dari macam jaringan, tebal tipisnya, dan juga macam fixatifnya. Macam fixatif itu ada fixatif sederhana dan juga fixatif campuran. Sederhana itu artinya dia satu macam saja, tidak merupakan gabungan ya. Misalnya formalin 10%, HgCl2 dan sebagainya. Untuk yang majemuk itu ada beberapa campuran, nanti ada ratan Bowen ya. Yang sini dipakai adalah ratan Bowen seperti ini. Nanti kita lihat apa saja komponen dari si Bowen ini. Oke, untuk fixatif yang baik tadi kita sudah paparan di awal tentang bagaimana syarat fixatif yang baik ya. Dia itu biasanya tergolong nilai yang majemuk, karena kalau majemuk kan dia campur beberapa senyawa kimia yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dibandingkan dengan penggunaan yang tunggal. Tapi ada juga yang menggunakan tunggal ya. Untuk metode fixatif sendiri dia bisa melalui dua mekanisme ya, dimana mekanisme ini nanti merupakan terjadinya adanya elemen silang atau cross linking dan juga adanya koagulasi. Untuk cross linking ini melibatkan pembentukan ikatan kovalen baik di dalam protein ataupun dengan protein yang lain ya, yang menyebabkan jaringan ini menjadi kaku. Dan karena itu nanti akan mudah degradasi. Kemudian mekanisme yang kedua dari fiksasi yaitu adanya koagulasi. Nah, untuk koagulasi ini disebabkan oleh dehidrasi protein melalui penggunaan alkohol atau aseton. Itu mekanisme fiksasi. Kemudian untuk memilih sel fixatif itu ada, kita telah terlebih dahulu jenis atau tujuan pengamatan yang akan digunakan. Kedua, jenis sel yang difiksasi. Yang ketiga, memahami efek negatif dan posisi dari setiap memahami efek negatif dan positif dari setiap larutan fixatif. Kemudian memahami jenis larutan fixatif yang digunakan untuk keperluan umum dan khusus. Oke, menginjak ke quiz part 3, manakah di bawah ini yang bisa digunakan sebagai fixatif? Apakah A. silol, apakah B. asam asetat, apakah C. toluol, apakah D. larutan jengker, dan E. air? Manakah yang benar? Mari kita cek di bawah ini. Oke, sebelum masuk ke dalam macam-macam fixatifnya, terlebih dahulu mari kita pahami dulu bahwa untuk cairan fixatif itu dia umumnya tergolong menjadi 3, yaitu cairan yang dia bahan dasarnya adalah alkohol atau alkohol base. Untuk alkohol base ini contohnya adalah larutan carnoy ataupun alkohol 70%. Selain ada alkohol base, juga ada senyawa fixatif yang dia itu formaldehyde base. Misalnya ada 10% formalin. Ini yang paling banyak digunakan ya. Atau 10% natural buffer formalin ataupun Bowen. Itu juga sering digunakan dalam fiksasi. Kemudian yang ketiga adalah mix atau other, selain yang dia berbahan dasar alkohol ataupun yang berbahan dasar formaldehyde gitu ya. Kemudian untuk pembagian secara umumnya ada fixatif tunggal dan juga fixatif campuran nanti. Yang tunggal misalnya apa? Ada asam asetat, ya dipilih ini ada asam asetat, ada aseton, ada kromium dioksida, ada alkohol, formalin, merkuri. Ini ada banyak sekali yang kita bisa pilih jika kita emang mau menggunakan fixatif yang tunggal. Untuk yang majemuk ada beberapa ini, ada larutan Mueller, larutan Oort, larutan Zenker, ini sering digunakan juga, larutan Heli, nih ya. Ini ada komposisinya juga, komponennya ini yang sebelah kanan ini
dimana masing-masing ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ketika dicampurkan dalam sistem majemuk, maka mereka akan saling mendukung, jadi akan lebih akur dan tepat. Ini ingin membuatnya seperti apa, nanti dilihat yang bagian komponen ini ya. Ini bukan komponen dari preparat yang akan digunakan itu. Oke, ini masih filter majemuk, adakan bowin. Ini yang familiar dengan yang bowin ini ya. Dia penambahan asam pikrat, formalin komersial, dan juga asam asid glasial. Ini sudah ada komponennya, jadi ketika teman-teman membuat fixatif yang majemuk itu bisa sesuai dengan komponen-komponen yang di sini. Carnoy itu juga sering dipakai, jadi FAA atau AFA ini alkohol formalin asetat ini juga sering dipakai juga. Oke, untuk fixatif sederhana itu ada etil alkohol atau asetik asam asetat ya. Untuk etil alkohol itu biasanya konsentrasi yang digunakan itu 70 hingga 100%. Dia dapat bercampur dengan air, mudah teroksidasi jadi aldehid, kemudian jadi asam asetat ya. Kemudian dia punya beberapa sifat seperti dia bagus untuk mengoksidasi enzim tertentu dan glikogen. Dia penetrasinya cepat ke plasma darah, lambat. Dia sangat mengerutkan jaringan, jadi dia punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Untuk asetik asid juga sama. Dia tuh kalau konsentrasinya digunakannya biasanya 0,3 hingga 5%. Dia bagus untuk mengoksidasi nukleoprotein. Jadi kita harus sesuaikan apa yang kita amati dengan cara fixatif apa yang kita gunakan ya, supaya bisa mendukung di pengamatan nanti. Ini dua, ada etil alkohol sama asam asetat, bisa dibaca lagi nanti apa saja sih plus minusnya dari penggunaan si fixatif tersebut. Kemudian ada formaldehid, kemudian merkuri chloride ya. Untuk formaldehid itu biasanya menggunakan 4 hingga 10%. Ketika nanti sudah 10% biasanya akan di campur juga dengan pewarna ya, kalau pada tahapan yang dia di awal memang membutuhkan pewarnaan. Jika tidak ya tidak perlu ada pewarna, tidak apa, hanya pengawatan saja. Ini ya karakteristik masing-masing senyamanya sudah ada di bawahnya ini, tinggal dipelajari lagi nanti. Kemudian ada pirik asid, potasium dikromat seperti ini. Oke, lanjut ada osmium teroksid, formic acid, dan aseton. Saya akan sesuaikan nanti kita ingin menggunakan organ dengan apa, kemudian yang paling tepat menggunakan instansi yang apa, terus bisa kita baca nanti di sini apa saja spesifikannya dan juga plus minusnya. Ini untuk yang majemuk ya, yang sering digunakan adalah yang bowin. Ini merupakan campuran dari asam pikrat, formalin, asam asetat glasial. Ada plus minus untuk penggunaan bowin ini. Plusnya adalah dia cepat penetrasinya, kemudian nukleid dan jaringan ikatnya terpulas, dan juga baik sekali bila difiksasi dengan ini. Namun dia juga punya kejelekan, diantaranya kalau lama maka dia akan rapuh dan susah untuk diiris. Untuk penggunaan larutan bowin ini dia hampir semua jaringan bisa digunakan ya. Kemudian nanti pencuciannya menggunakan alkohol 70% untuk yang bowin ini. Larutan campuran fixatif lainnya yang
sering digunakan yaitu larutan Zenker, di mana larutan Zenker ini merupakan komposisinya ada merkuri chloride, potasium dikromat, aquadeus, ada yang ditambahkan dengan sodium sulfat dan juga Zenker stok ini ya. Kebaikannya adalah nukleus dan jaringan ikatnya terpolas dengan baik. Kemudian hampir semua zat warna bekerja baik. Namun kekurangannya, bila jaringan difiksasi terlalu lama akan rapuh atau patah. Nah, ini larutan berikutnya larutan Heli dan juga Carnoy juga sering digunakan. Untuk yang Heli ini Zenker stok ditambah formaldehid 37 hingga 40%. Larutan Heli ini hasilnya lebih baik. Kemudian sebelum dicuci masukkan potasium bikromat 24 jam. Kemudian disimpan dalam alkohol 7%. Nah, kemudian bisa diiris ya. Kemudian yang keempat adalah Carnoy. Carnoy ini ada kloroform, alkohol absolut dan juga asam glasial, di mana fiksasi dan dehidrasi dapat berjalan sekaligus, dapat mengawetkan glikogen dalam jaringan. Terlalu lama akan mengeras jaringannya. Yang lain adalah larutan OUT dan juga untuk histokimia ini ada pewarna sendiri ya. Untuk larutan OUT ini potasium dikromat 2,5%, sodium sulfat 1 gram dan juga aquadeus 100 ml. Yang pertama ini untuk imunohistokimia, melihat adanya kerja sistem imun ya pada preparat kita. Nah, ini ada cara pemberian cara fixatif dengan metode perfusi ya, tidak kita rendam, namun kita suntikkan ke dalam jaringannya, itu namanya perfusi. Dimana langkah-langkahnya seperti ini, ada anestesi, jadi kita anestesi terlebih dahulu hewan ujinya, kemudian kita injeksikan heparin atau antikoagulan, kemudian kita alirkan ini larutan Rangers ini melalui ventricle sinister, dia keluar melalui atrium dexter hingga jeli, kemudian baru kita ganti menggunakan fixatifnya. Ini misalnya pada paru-paru begitu ya, dimana ketika paru-paru ini dimasukkan dalam cairan fixatif kan dia karena mempunyai banyak gelembung, kandungan gelembung, maka dia akan naik ke atas. Sementara penggunaan fixatif yang tepat itu kan dia harus terendam ya, tidak boleh menyisakan bagian yang tidak terendam. Maka untuk paru-paru misalnya, yaitu kita bisa menggunakan metode yang ini. Ini untuk menyiapkan reagen untuk perfusi, ini ada komposisinya seperti itu ya. Kemudian ini keuntungan dan kerugian masing-masing ahli fixatif bisa dibaca. Untuk yang Bowen ini dia keuntungannya mampu memfiksasi sitoplasma dengan baik, sementara kerugiannya menghambat penetrasi parafin dalam jaringan nanti ketika penetrasi, kemudian fiksasi kromatin yang buruk. Untuk asam bikrat keuntungannya adalah koagulasi sitoplasma yang baik dan asidofilik, memudahkan parafin untuk penetrasi, jaringan tetap lembut dan stabil, serta mampu memfiksasi kromatin. Kerugiannya mengerutkan jaringan dan membuat kromatin menjadi asidofilik. Untuk asam asetat keuntungannya mengurangi pengerutan jaringan inti dan spasma. Kerugiannya adalah mematikan sel. Ini hanya rangkuman tentang penggunaan larutan fixatif yang umum dan tujuannya. Jika kita masih belum begitu jelas ya tujuan pengamatan seperti apa, kita bisa menggunakan formalin. Tapi jika kita ingin mengamati anatomi komponen sel sederhana, kita bisa menggunakan formalin, Komori, Zenker, Heli atau Bowen. Jika pengamatan kita itu pengamatan inklusi sel secara khusus,
maka bisa menggunakan misalnya Carnoy, Fleming, ini bisa digunakan secara khusus. Kemudian jika pengamatan histokimia, kita bisa menggunakan aldehid, aseton ataupun etanol. Nah, secara umum sebenarnya tata cara dalam penggunaan fixatif ini secara umumnya sama, yaitu dia itu harus rendam seluruhnya. Jadi tidak boleh hanya separuhnya atau ada permukaan yang tidak terendam ya, karena nantinya jadinya tidak merata menghentikan proses biologisnya. Jadi ketika kita memasukkan jaringan, itu baiknya adalah memasukkan cairan fixatif terlebih dahulu, baru kita masukkan jaringannya. Jadi bukan jaringan terlebih dahulu, karena misalnya kita menggunakan gelas kita menggunakan gelas beker misalnya, kemudian kita masukkan si jaringannya, maka akan ada sisi yang menempel pada kaca. Nah, sisi tersebut pasti tidak akan bisa menyerap senyawa fixatif dengan baik. Jadi urutannya adalah memasukkan larutan terlebih dahulu, baru kita masukkan fixatifnya, baru kita masukkan organnya gitu ya, sehingga ke semua bagiannya diharapkan bisa menyerap si fixatif dengan baik. Kemudian secara umum yang paling sering digunakan adalah larutan natural buffer formalin ya, natural buffer formalin 10% itu karena dia mengandung buffer pH yang dia bisa menjaga pH itu dengan baik, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Kemudian dia juga bisa mengawetkan organ dalam waktu yang lama, dia bisa digunakan sebagai pengawet. Kemudian dia bisa digunakan dalam banyak hal, kecuali jika kita ingin melihat lemak, karena dia akan mengawetkan lemak begitu ya. Tapi untuk secara umum jika kita ingin menggunakan fixatif yang lain juga tidak apa, tergantung dari tujuan dari pengamatan kita. Begitu dari saya untuk pengamatan untuk proses fiksasi ini sendiri. Susah gampang ya sebenarnya. Ketika kita sudah menemukan apa yang kita gunakan, itu bisa cepat kita tentukan. Namun jika kita mungkin masih bingung apa yang kita pakai, kita bisa menggunakan larutan yang umum atau sering digunakan begitu. Dari saya mungkin untuk yang materi fiksasi cukup sekian, bisa kita lanjutkan nanti dalam diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.